Rizal, kamulah pendukungku. Ada. Latifah keras kepala tapi cantik. Ada. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kajalan Channel. Malam ini saya berada di studionya sepasang suami istri, seorang seniman juga. Orang ini saya sudah kenal cukup lama. Cuman baru kebetulan malam ini bisa saya jebak untuk ngobrol-ngobrol bersama pasangannya. Tepuk tangan untuk Bang Rizal dan Kak Laila. Selamat malam Abang dan Kak. Terima kasih. Tadi kita udah buka bersama di sini. Terus alhamdulillah kita bisa ngobrol malam ini bareng-bareng. Apa nanti ganti-gantian aja. Nah, karena ini edisi spesial, karena pertama kali podcastku bareng pasangan seniman suami istri. Jadi aku mau nanya dulu, nanti silakan bergantian menjawabnya, boleh. Karena pasti panjang banget prosesnya kalau dari dulu dikaji, tapi aku mau mulai dari kapan pertemuan kalian berdua menjadi pasangan suami istri. Silakan. Di kode-kode mata tuh aku sama Abang Rizal. Kakak. Aduh, ini nanti versinya beda-beda. Ya, yang jelas ketemunya di kampus ya Siska. Jadi aku adik kelasnya Pak Rizal ini. Bapak ternyata. Iya, jadi kita sama-sama kuliah di Fakultas Desain. Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain isi Jogja. Aku desain interior, dia desain komunikasi visual. Okay. Kebetulan dalam satu gedung kan. Ya disitulah kita ketemu. Ya awal memadu cinta ya di kampus. Bagaimana pendekatan Bang Rizal waktu itu ke adik junior? Makanya ini aku nggak boleh. Beda konsep ya? Iya, makanya ntar beda ini. Oh iya, boleh. Silakan Bang Rizal yang sekarang versi melihat dedek juniornya gimana tuh pada saat itu? Tahun berapa tuh ya? Tahun berapa? Dia kan masuk 92. Wah, aku baru lahir. Nah, terus aku waktu itu senat. Oke. Terus ketua senat minta saya untuk mencari anggota baru dari angkatan 92. Aku 91, dia 92. Nah itu saya lihat kok ada beberapa yang berkilau gitu loh. Asik. ya udah terjadilah gitu. Begitu aja? Iya. Tanpa pendekatan dan lain-lainnya? Ada dong. Oh ada. Ya, gimana tuh ceritanya? Pendekatannya di senat gitu. Ya dia kebetulan jadi bendahara senat, aku ketua komisi ya. Terus sudah kita sering saya kan butuh dana untuk kegiatan ya, punya dia kan ya seiring waktu akhirnya ya udah bareng terus akhirnya PDKT terus jadian. Iyalah. Lucu banget momen ini. terus berapa tahun pacaran tuh akhirnya serius menikah? Berapa ya? Kita jadian tuh 92. Enggak, 93. Oh 93, berarti setahun setelah kakak masuk. Aku PDKT itu pas ada momen ospek 93. Nggak tahu lagi kok apa itu. Ospek itu kayak. Ya. Dulu kan kita ada acara seni rupa tuh masih ada kemah untuk angkatan baru gitu loh. Nah dia bendahara sekaligus juga ngurusin konsumsi kan. Nah situlah saya udah mulai. Berarti 93 pacaran. Terus kita nikah tuh tahun 98. Wah cukup lama dulu ya pacarannya. Iya. 5 tahun ya. Lumayan itu 93 ya 5 tahun. Kenapa Kak akhirnya mau dengan Bapak Rizal ini? Kalau menurut cerita dia pakai pelet nih, ilmu pelet nih. Oh jadi, sumpah pelet Gorontalo ya, jauh sekali nih. Katanya peletnya dukun Bantul malah. Jadi ya nggak tahu, mungkin saat itu satu-satunya laki-laki yang nembung cuma dia kok. Ya udah saya terima.
nggak ada yang lain nyamperin ya? Atau malah kakak nggak pada tertarik? kenyataannya gitu, banyak yang main, tapi kan nggak ada yang berani Serius. mengungkapkan. Betul. Nah, dia nih yang berani mengungkapkan. Ya udah, berarti aku dapat kepastian dari dia. Ayo jalan, ayo aja gitu, sampai menuju ke pernikahan. Ya. Terus bagaimana pengalaman Babang Rizal menikahi wanita yang asalnya sebenarnya ada darah Minangnya? Apa ya, konsep mencari jodoh itu kan nggak tahu ya, dulu saya perantau gitu loh, dan memang ada keinginan dari keluarga kalau bisa saya kembali ke daerah. Tapi dalam kenyataannya nggak seperti itu kisahnya gitu loh. Ternyata di jalan ada yang saya nggak tahu kalau dia itu darah Minang. Malah nggak, dari awal tuh nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Bahkan ayahnya pun seorang pelukis, penulis pun saya tahu tuh setelah menikah. Nggak, setelah kamu deketin anaknya si ini ya. Loh, setelah pacaran. Ya. Oke. Saya malah nanya, siapa dia ya? Jadi ya atas dasar tidak tahu itulah saya nggak mandang ya dia dari mana, dari Minang kah atau dari Sulawesi atau mana ya. Ternyata itu jodoh, ya udah. Oke. Berarti setelah menikah itu di 98, wah, sebelum peristiwa atau setelah peristiwa? Setelah peristiwa. Oh, setelah peristiwa. Kejadian itu kan Mei. Kita menikah bulan September. Tapi udah krisis moneter. Lah, orang lagi krisis kok menikah tuh gimana tuh? Memantapkannya tahun itu tuh ya udahlah menikah aja lah gitu. Ya malah bagus kan. Kalau ada yang bikin pesta sederhana kan, satu Indonesia memaklumi gitu kan. Ya, cari alasan ya dibalik tidak ada peristiwa pesta pernikahan ini. Ya terus terang kita juga menyesuaikan budget kita segitu ya, tapi kita udah mantap untuk menikah, ayo gitu kan, dengan entah pestanya mungkin nggak usah gede-gede gitu kan, disesuaikan budget kita. Betul. Yang penting udah sama-sama mantap melangkah, ya udah, tidak peduli krismon, kita akhirnya menikah. Itu di mana? Di Jogja? Di Jogja ya. Berarti kedua keluarga ke Jogja? Iya ya Pak. Enggak krismon itu, banyak uang tuh tabung dong. Karena dari Gorontalo sama satunya Jogja lah, keluarga Mbak Lela di Jogja. Berarti masih lengkap lah waktu itu keluarga semua tuh. Iya. Terus menikah nih tahun 98. Setelah bapaknya udah nggak ada. Oh, bapak udah? Iya, bapak udah nggak ada. Bapak tahun 97 meninggal. Wah, setahun sebelum. Iya. Kalau ayah saya 91. Oh, berarti posisinya ibu dua-duanya masih ada. Terus setelah menikah, kan biasanya itu udah berapa tahun tamat kuliah berarti? Aku wisuda 97. Wah, benar-benar wisuda 97 langsung ya, terus tahun menikah. depan. Iya. Sangat kerja banget. Hebat ya Bang Rizal. 96. Nah, setelah tamat kuliah kan apakah memutuskan langsung, kalau orang di kafe itu kan kadang ada yang mau langsung jadi seniman atau dia malah masuk ke kerja-kerja korporat gitu. Itu siapa duluan yang bekerja di dunia kayak gitu, atau langsung memutuskan siapa yang jadi seniman? Jadi gini, kalau DKV kan rata-rata langsung ke advertising. Iya. Nah, aku sama, setelah lulus 96 aku langsung ke Jakarta. Ya kita pisah, dia masih kuliah kan. Oke, setahun. Nah, setahun. Terus udah saya bergelut di bidang advertising. Sedangkan dia ini kan dari awal dia sudah ngembangin yang namanya keramik ya. Keramik yang terakota yang di finishing gitu loh. Nah, terus saya mendengar berita dari omnya dia di Jakarta, ada pesan setelah dia tahu saya deketin dengan ini si Laila, dia pesan bahwa karena saya mendengar kamu sudah serius dengan Laila, saya punya amanah dari bapaknya dia. Jadi bapaknya dia itu mengatakan bahwa dari semua anaknya yang punya garis lukis yang bagus, itu cuma dia.
Oke. Nah, namanya Om Darto ya. Om Darto ini ngomong bahwa saya dititipin pesan sama abang katanya, yang panggilan buat ayahnya dia. Tolong anak saya tuh digembleng untuk jadi pelukis. Oke. Nah, sedangkan bapaknya dia itu nggak mau menggembleng langsung. Lah, Jadi nanti nggak bisa tahu, saya diceritain. nggak tahu ya. Jadi saya memegang amanah dari Om Darto bapaknya lewat Om Darto ke saya. Nah, karena kamu sudah serius dengan anaknya, amanah itu saya teruskan. Oke. Tolong dia diarahkan ke situ. Nah, awal-awal memang dia sudah melukis tapi masih di keramik, terakota. Nah, oke lah, lama-lama terus tahun 2003 dia memutuskan untuk melukis. 2003 di perjalanan kita 98, butuh waktu berapa tahun? 5 tahun ya. Dia memutuskan diri untuk melukis. Tahun 2004 dia tunggal di Jakarta. Tapi di situ saya melihat dia belum melukis senyaman seorang pelukis. Akhirnya dia ngomong ke saya, dibikin statement bahwa akhirnya saya merasa bahwa saya seorang pelukis itu di tahun 2010. Panjang banget ya Dia rasanya. tetap 2003 sampai 2010 dia melukis, tapi itu sepertinya masih mencari-cari apakah saya ini, apakah saya ini. Nanti tahun 2010 dia mengatakan ini memang pilihanku, pilihan saya. Nah, karena saya memegang amanah tadi, ya saya merasa bahwa tugas saya sudah di 2010 tuh sudah selesai. Dia sudah melukis dengan caranya sendiri, nggak perlu saya ayo melukis, saya melukis. Sebelum Kak Laila menjelaskan kisah yang tadi itu, aku mau bertanya ke Bang Rizal, kenapa selain pesan dari mertua, dari bapaknya Kak Laila, kenapa akhirnya mau mensupport Kak Laila untuk terjun ke ranah seni rupa? Kan jarang ya seniman perempuan gitu, dan biasanya kan juga susah ya disupport oleh pasangan biasanya. Nah, Bang Rizal posisinya bagaimana tuh pas mendengarkan itu? Respon pertamanya apa? Sebenarnya prinsip saya sih sebenarnya saya mau menikah dengan dia dengan catatan gitu. Saya nggak mau dia hanya menjadi seorang ibu rumah tangga aja. Paling tidak dia punya sesuatu yang dihasilkan dan menjadi kebanggaan dia secara pribadi gitu. Entah dia menjadi pengusaha melukis di keramik atau apa. Oke lah. Tapi dari pesan amanah itu saya, ini bisa saya arahin ke situ gitu loh. Nah, dari itu aja sih sebenarnya saya pingin dia itu punya sesuatu yang dia banggakan dalam hidupnya, entah itu apa gitu. Ya akhirnya dia menjadi seorang pelukis, ya saya support aja gitu loh. Oke, sekarang bisa Kak Lela menjelaskan. Akhirnya karena mendapatkan respon pertama oleh suami, aku mendukungmu menjadi seniman. Itu di tahun awal-awal banget itu gimana Kakak menanggapi amanah itu, terus turun ke suami, terus ini menjadi mungkin bisa disebut beban sedikit karena wah aku harus jadi seniman lukis nih, gimana? Ya sebenarnya sebenarnya aku sehabis kuliah itu kan sempat bekerja sebentar ya di suatu biro desain interior. Nah di situ tuh aku juga mengalami satu peristiwa yang jalan hidupku itu bukan di sini, ngantor. Aku di situ merasa kayak diperintah. Momen-momen galau bimbang gitu ya. Diperintah sama bos, dan bos itu waktu itu agak semena-mena, aku nggak terima gitu loh. Nah di situ aku juga udah punya niat jalanku nggak di sini nih. Tapi aku belum ada gambaran mau melukis itu juga belum ada. Sampai pada ketika aku udah nggak ngantor, dia kasih tantangan juga. Coba deh kamu melukis. Melukis maksudnya bukan beda sama yang tadi keramik itu ya. Betul. Akhirnya ya udah kita beli kanvas, mencoba. Itu tahun 2000 berapa ya tunggal itu? 2003 ya. 2004. Ya. Bermula dari kanvas yang kecil, aku mulai melukis. Ya merasa belum mantap juga kan itu. Masih mencari. Berapa tahun tuh Kak sampai akhirnya pameran tunggal?
Oh itu malah tahun banget ya. 2023, 2024. Wah gokil berarti. Aku Jadi udah 3 memang tahun belajar sengaja bikin karya untuk pameran tunggal karena gini, posisiku tuh waktu itu kan di Jakarta, walaupun aku tuh anak lulusan ISI, tapi kan aku tuh udah dicap orang Jakarta. Dan pada saat itu menurutku tuh aku tuh tidak dapat tempat di mata galeri-galeri di Jakarta. Aku udah coba jalan apa-apa menawarkan karya, tapi responnya nggak ada. Akhirnya ya udah pada satu titik aku harus pameran tunggal sendiri. Dan disupport juga kan sama suami. Akhirnya pameran tunggal itu bisa terlaksana pada satu galeri yang mungkin nggak terlalu, mungkin galeri itu semacam art space ya kalau di sini. Rumah seni Karbela. Jadi bukan galeri komersil, tapi itu titik awal bagiku tuh. Berapa karya waktu itu Kakak? Lumayan banyak karena memang aku sengaja mempersiapkan untuk tunggal kan itu. Wah, gokil. Iya. Berarti apa itu waktu itu tema pameran Kakak atau mana? Ini yang kasih ini nih. Judulnya Malam Pertama nih temanya. Sebenarnya malam pertama ya silahkan diartikan sendiri apa tapi sebenarnya itu satu malam momen yang aku tuh ya udah dari situ tuh mau melangkah kemana gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya ya benar tadi support. Aku melukis itu sebenarnya masih ogah-ogahan dulu kan dulu. Dapat cambuk dari omku tadi, Om Darto, dia bilang kamu kalau nggak ngelukis tak pukul katanya gitu kan. Tapi kan dari kecil melihat Bapak berkarya. Iya benar, tapi Bapak kan nggak pernah dialog sama aku. Bapak nggak pernah mengkritik. Bapak itu jarang bicara sama anaknya. Jadi walaupun serumah, aku tuh nggak pernah ngomong sama Bapak gitu loh. Jadi mau dapat masukan lukisan itu nggak pernah gitu loh. Ya akhirnya Bapak itu ngomong lewat orang lain pasti begitu. Lewat Om disampaikan ke suamiku nyambuk aku akhirnya gitu kan prosesnya. Ya akhirnya terus udah tadi kan pameran tunggal terlaksana. Di situ aku juga belum nemu. Iya, belum nemu. Apa benar aku tuh mau di sini gitu. Benar. Akhirnya akhirnya aku tergabung pada Himpunan Pelukis Jakarta karena tempat tinggal di Jakarta kan waktu itu. Udah pameran gitu-gitu doang. Tapi maksudku bukan mengabaikan aku tergabung di HIPTA ya. Tapi memang kayak semacam rutinitas aja gitu pameran. Sampai pada akhirnya Galeri Nasional itu mengadakan open call. Di situ tahun berapa ya itu? Aku lupa tahun berapa itu. Ada pameran Nusantara ya, yang judulnya apa aku udah lupa itu. Archipelago atau apa lupa. Di situ ternyata aku bisa lolos. Daftar nih akhirnya. Iya, nah di situ tuh titik di mana aku tuh merasa kayaknya aku mantap deh di sini karena itu satu titik itu ketika aku bisa lolos di Galeri Nasional dan aku ngikut open call, maksudnya selama ini gini loh, aku itu enggak mau membawa nama bapakku ya kan. Jadi aku tuh enggak mau deketin mungkin ada kurator ini. Itu mungkin pernah kulakukan tapi ternyata semua kok harus berbalik ke karya ya. Jadi aku akhirnya aku enggak akan mendekati kurator apa. Tapi aku buktikan dulu dengan karya. Akhirnya karena kayaknya tuh Galeri Nasional waktu itu baru ngadain pertama kali open call gitu. Aku masuk dan lolos. Nah, disitulah aku merasa ini kayaknya titik. Aku udah mantap deh di sini. Karena selanjutnya aku berkarya akhirnya sudah menjadi suatu kebutuhan. Bukan karena dipaksa suami lagi. Merasa dicambuk suami atau merasa anaknya ini. Akhirnya udah menjadi kebutuhan, ya udah sampai sekarang akhirnya begitu. Nah, terus itu di Jakarta kan ngikutin karena Bang Rizal kerja di Jakarta atau ngikut suami kan, berarti kerjanya di Jakarta. Jadi ikut Kakak juga di Jakarta. Iya. Sampai tahun berapa Kakak di Jakarta sama Bang? Tahun berapa ya Pak ya? Aku lupa. Oh ya. Pindah di
Oh, sampai di Jakarta, tinggal di Jakarta? Iya, di Jakarta sampai tahun berapa? 2016. 2016. Terus pindah ke Jogja. Bang Rizal juga balik 2018. Dia 2 tahun. pelan-pelan gitu. Oke. Masih kerja kan? Ini menarik. Balik ke Bang Rizal, sebelum sekarang memutuskan menjadi seniman rupa, kan bekerja menjadi istilah anak-anak sekarang kan budak korporat ya. Kenapa Bang? Kan udah enak, sudah mapan bekerja di Jakarta, di event gitu, terus ngurusi banyak lah hal yang membuat Abang ya di Jakarta lah dengan segala kemewahan dan segala gaji yang amat besar. Kenapa Abang memutuskan balik ke Jakarta, ke Yogyakarta? Itu dulu sebelum masuk ke berkarya lagi. Jadi gini, kita menikah itu kan pernah ngomong-ngomong sama istriku, masa tua kita di mana. Terus kita pernah sepakat kalau bisa masa tua kita di Jogja. Nah, di Jogja tuh mau ngapain? Nah, mau ngapainnya ini istriku sudah ada. Dia udah pelukis kan. Oh iya benar. Nah, sedangkan aku kan mau ngapain aku di Jogja ya. Jadi gambaran aku tuh sebenarnya pingin, mungkin belum melukis ya, belum berkarya ya. Ya mungkin pingin ngembangin apa yang saya lakukan di Jakarta ya, jadi advertising atau event organizer gitu loh. Tapi kesininya walaupun saya bekerja di dunia advertising, saya suka mencoret gitu loh. Sejak tahun 2007 ada coretan saya. Cuman tidak saya seriusi, hanya sekedar coret-coret aja di buku lah. Nah kesininya saya melihat kok kan karya istri saya di rumah Jakarta itu semakin banyak sekali. Dan waktu dia pindah ke Jogja itu karyanya 1 truk. Gokil. Teman-teman bisa lihat juga ini karya dari Kakak Laila, ini karyanya Bang Rizal. Oke. 1 truk. Di situ waktu itu kan dia udah di sini. Jadi karyanya nyusul. Saya lihat kok ngangkut karya dia 1 truk, dan saya merasa bahwa kok dia punya karya banyak ya. Sedangkan saya kan di advertising berapa tahun ya, ada 22 tahun. Itu nggak ada karya yang saya banggain gitu loh. Ya kan bekerja ya kayak bekerja aja jadinya. Maksudnya saya sama jebolan seni rupa. Jadi keinginan kawan-kawan seni rupa kan sebagian besar tuh paling tidak punya karya yang dia banggain. Betul. Dengan saya tuh nggak ada gitu loh. Melihat itu kok saya merasa sangat miskin gitu loh. Nggak ada karya gitu loh. Karena mulai tahun 2014 sebenarnya saya udah mulai. Saya mau seriusin lah perpindahan. Mungkin saya mau ngembangin kemampuan seni rupa saya di Jogja mulai besok setelah saya pindah gitu loh. Nah, mulai pemanasan tahun 2014, 2015 saya udah mulai ikut pameran. Terus 2016 juga. Nah, masih di Jakarta nih. Berarti pamerannya di Jakarta. Di Jakarta dan di Jogja juga gitu loh. Nah, saya merasa kok apa ini ya panggilan buat saya gitu loh. Setelah mulai matang tuh setelah saya sudah di Jogja 2018. Saya udah mulai gabung dengan komunitas ruang dalam, secara kehidupan seniman secara umum saya paham. Tapi untuk menjalaninya kan jelas berbeda ya. Betul. Karena otomatis setelah saya pindah ke sini kan yang namanya gaji itu kan putus hilang semua. tuh. Ya, terus saya tanya ke dia, gimana nih kalau kita berdua berkarya? Nah, itu pertanyaan lanjutannya adalah itu. Ya udah kita jalanin aja sebagaimana kawan-kawan seniman yang berjibaku dengan kehidupan keseniannya gitu. Ya udah sehingga hari ini kita megang komitmen itu. Tapi ketika Abang ngerasa tadi kok aku miskin banget ya nggak punya karya, itu kan diobrolin nggak ke Kak Laila? Kok aku ngerasa gini ya? Iya, saya WA waktu saya kirim karya itu kan saya fotoin, kamu kayak Raya saya bilang. Dia bilang kenapa? Lihat nih karyamu 1 truk, 1 pun karyaku nggak ada, saya bilang gitu. Jadi mungkin itu alasan kami pindah ke sini pun sebenarnya yang tadi itu komitmen kita masa tua. Terus selama saya berkarir di Jakarta, saya kok melihat
hidup kami itu seperti repetitif ya. Template. Repetisi yang apa ya? Kalau orang ngomong gitu kita sudah masuk di comfort zone. Ya betul. Zona nyaman gitu loh. Jadi, yuk bayangkan ya, saya berangkat Jakarta kan macet. Karena saya punya privilege di kantor, bosku membolehkan saya untuk masuk di atas jam 10. Karena udah nggak macet, di atas jam 9 kan saya jalan ke kantor, udah masuk ke situ, terus saya pulang tuh menunggu macet selesai. Di atas jam 11. Bisa di rumah tuh sampai jam 12, jam 1. Besoknya gitu lagi. Itu lagi. Jadi saya menghadapi rumah sudah pada tidur semua, perkembangan anak-anak saya nggak tahu gitu loh. Udah sering konflik dengan dia itu loh. Konflik apa tuh ya BTW? Ya boleh tentang keseharian maksudnya. Iya. Dia boleh disepil kan kita bisa belajar ya. Dia kan punya dia sudah nyaman tuh, maksudnya gini nih. Sudah punya mainannya, dia kan ada 2 anak kecil nih. Betul. Waktu itu Nabila Amira ya. Ditambah lagi Malik kan. Dia punya mainan itu dan dia punya mainan yang lain, lukisan. Dan dia sudah sangat aku iri sebenarnya, cuman keluarnya betul. Tuh emosi gitu loh. Betul. Laki-laki lah ya. Maksudnya, pada umumnya. Aku harus berangkat ke kantor berkilometer gitu, pulangnya nggak ada yang menyambut gitu loh. Udah tidur semua kan, tinggal buka tudung saji, ada makanan, saya makan sendiri. Pegang remote, nyalain TV sambil ngantuk, ketiduran, dan itu repetisi yang ulang-ulang. Terus saya diskusi sama dia. Saya nggak heran kenapa rumah tangga di Jakarta itu sering hancur. Iya. Karena ya mungkin mereka merasakan seperti yang aku rasakan. Kehidupannya udah monoton ya. Repetisi yang berulang-ulang, tinggal menunggu waktu kita tua nanti. Ya udah, aku pergi atau dia nggak betah lagi sama aku. Iya benar. Terus akhirnya kita bikin komitmen 2014 kita pindah Jogja harusnya. Tiba-tiba juga 2013 dia hamil. Aduh, harus kerja lagi nih. Dia hamil, terus bilang, gimana nih? Ya tunggu yang dedek keluar dulu lah. Hanya anak saya kan cewek-cewek, dapat bonus Malik yang selisih sama nomor 2 tuh 10 tahun. Wah. Cowok pula. 2014 dia lahir. Terus dia tanya, gimana nih rencana kita ke Jogja? Tunggulah dia agak gede dikit. 2015, terus 2016 ya. Oke, 2016 kita pindah. Tapi pindah kamu dulu sama anak-anak di sini. Setelah itu saya nyusul setelah tugas saya sudah selesai di sana. 2018 saya ke sini. Kakak gimana pas Bang Rizal mengatakan keiriannya dan kecemburuannya tadi terhadap kemiskinan karyanya itu? Bagaimana perasaan kakak sebagai istri mendengar itu, dan ini momennya harus berbalik nih ya, kali ini gue harus support gak sih gitu sebagai istri? Yang jelas ya paham. Jadi ada 2 ini ya, paham dan rasa cemas ada kan. Ya paham karena ya jebolan seni rupa pengen punya karya itu wajar. Juga kan. Dan cemas karena dari segi ekonomi pasti kan. Betul. Karena aku kan anak seniman kan, jadi bapak itu dulu kan tahu sendiri kan kalau anak seniman sumber penghasilan kan tidak pasti. Betul. Dia kan selama ngantor kan udah jelas ya dapat pendapatan, jadi kita nata ekonomi juga enak. Nah ketika aku kan terus berpikir kalau nanti dia berkarya, berarti nih aku harus jadi seorang memanage keuangan harus ketat banget, harus pinter gitu kan. Selama ini kan aku berkarya pada awalnya kan memang agak ganggu keuangan dapur ya. Betul. Tapi begitu udah agak ada jalan gitu, aku udah bisa menyisihkan, tidak ganggu lagi. Nah ketika dia memutuskan untuk berkarya, aku kan juga berpikir, aku kalau nggak support jahat banget dong. Betul. Ya kan. Egois sekali juga ya. Itu kayaknya kejahatan luar biasa juga. Terus ya itu yang cemas itu tadi, keuangan jelas itu. Ini berarti kan nanti bisa jadi nggak stabil nih keuangan, tapi ya akhirnya karena aku tidak mau jadi manusia jahat itu, aku support dia. Oke.
pokoknya apapun yang terjadi kita hadapi. Toh aku pikir waktu itu Jogja bisalah hidup sederhana apa gini ya, bisalah pokoknya. Ya udah mantap. Ya dia mulai berkarya pada awal-awal ya pasti ganggu ya Pak ya. Perekonomian itu pasti carut marut gitu loh. Ini nggak repot nggak di dalam? Repot sekali kan itu. Tapi ya yang penting kekompakan itu aja sih. Semuanya diomongin bareng ya. Terus saling support ketika mungkin dia tidak menghasilkan, kebetulan mungkin aku pas lukisan ada laku, ya udah kita nggak boleh egois kan, support sedikit di situ sampai pada akhirnya dia udah nemu jalan ya sampai sekarang lah. Ya semoga ini sih ke depan bisa ceritain dong ke teman-teman yang sebenarnya kan ada banyak orang yang takut menikah kalau sesama seniman kan. Apalagi kasus anak-anak muda sekarang yang hidupnya sudah jelas mereka maunya liburan, foya-foya gitu kan. Jadi dia merasa kayak apa ya gitu, kok nikah sama seniman kayaknya nggak ada masa depan nih gitu. Kalau rasanya sesama gitu. Sedangkan aku masih hidup dengan lingkungan yang aku lihat masih mungkin nih. Jadi aku punya pengharapan aku bisa hidup nih. Walaupun sebenarnya kebimbangan sampai sekarang kan sebagai anak kayak aku bisa hidup nggak ya gitu. Walaupun suamiku bekerja, aku juga kayak aku bisa membantu nggak ya di rumah tangga ini gitu. Nah, gimana sih cara beradaptasinya? Kan dua-duanya sekarang udah memutuskan seniman nih. Cara bergelut bergelutnya, cari-cari peluangnya atau gimana? Aku nggak tahu sih bagaimana cara, mungkin bisa di spill jadi teman-teman bisa belajar. Apa mau jelasin? Ganti-gantian. Enggak, sebenarnya atau tabungan dari Jakarta sebenarnya banyak banget ya ber-MM, jadi nyampe Jogja chill lah untuk beli gorengan. Enggak juga sih, gini nih. Sebenarnya sama sih, mau kerja apa aja ya. Mau jadi apapun ya dia. Sekarang aku merasa bahwa pendapatanmu berapapun besarnya, kalau ngaturnya juga kacau, ya kacau juga. Betul. Nah, kita dari dulu selalu memanage itu kan, berapapun yang kita hasilkan, berapa persen yang kita kembalikan untuk modal kita berkarya, berapa persen untuk kita gunakan untuk hidup. Nah, disitulah itu tinggal masalah memanage saja gitu loh. Yang pertama, yang kedua berkarya tidak. Maksudnya kalau istilah bahasa Jawa itu obah ya, ora obah ora mamah. Maksudnya selama kamu tidak berubah, tidak berkarya, tidak bekerja, kamu tidak akan mendapatkan penghidupan gitu loh. Betul. Aku yakin ya, misalnya kamu kalau cuma bikin sebulan satu karya, berarti kan 12 bulan cuma 12 karya. Probability-nya kan cuma 12 kemungkinan kan. Tapi kalau misalnya kamu setiap bulan bisa menghasilkan 3 atau 4, kalikan 12, itu kan semakin kemungkinan kan semakin besar. Betul. Terus yang kedua, bergaul, berkomuniti, berteman ya. Ya, alasan kenapa saya bergabung dengan misalnya Ruang Dalam atau ada komunitas angkatan saya 91, itu kita kan berkarya tapi kita juga mempublish kemana aja ya. Yang paling sulit itu gini nih, Laila Tifa tuh melukis toh sejak kapan? Nah itu kan sebenarnya pertanyaan basic gitu. Betul. Tapi setelah lama-lama, oh Laila Tifa melukis, oh Laila Tifa karyanya ini. Nah, semakin mengenal. Kalau kita tidak mempublish di IG, di medsos, di real life, orang tidak akan yakin. Iya. Orang nggak akan mention. Saya juga seperti itu. Jadi di ranah community saya berkarya loh. Sampai suatu saat di mana seorang Gusman ngomong gini deh, lihat dong karya abang. Abang tunggal ya. Itu menurut aku sebuah pencapaian ya. Kenapa? Ya kita tahu dong kapasitas seorang Gusman sampai dia mengatakan bahwa abang tunggal ya di Ruang Dalam. Itu saya seperti udah di sini titik saya nih. Oh ya, tinggal udah ada wadah, udah ada apapun itu, selama kita tidak yakin pertama, yang kedua kita terus berkarya terus, dan berikutnya adalah memanage apa yang kita hasilkan.
Itu aja sih. Dan kebanyakan kawan-kawan saya lihat mereka punya potensi, cuman selalu loose di manajemen. Kelemahan seniman tuh rata-rata sih manajemen berkarya sama manajemen dia mendeliver karyanya ke publish, sama manajemen dia mengatur hasil yang didapatkan dari karya itu gitu loh. Makanya kayak misalnya istriku, dia misalnya laku berapa biji gitu, langsung kita sama-sama ngingetin, udah belanja kanvas belum? Udah belanja ini belum? Saya juga gini nih, aku bilang waktu itu kan aku nggak laku gitu loh, dia laku. Terus dia nanya, papa? Terus aku bilang kertasku habis. Terus dia bilang, nih beli disupport, gantian ya kan, support. Uangnya bersama ya. Gantian support kan, ini beli buat kertas gitu loh. Ya saya berpikir kalau kawan-kawan yang lain juga berpikiran seperti itu ya kembalikan. Misalnya kita kerjanya lukis, hasilnya 100% yang kita pakai hanya untuk kehidupan, mengembalikan untuk tidak hanya bahan ya, ada juga yang proses kita meriset tentang sesuatu gitu loh. Kayak istriku, dia pengen mengembangkan ini, ya belum bulan ini dia memang lagi meriset sesuatu. Tapi belanja macam-macam yang aku menurut buat apaan sih ini? Oh buat ini. Nah itu sebenarnya bagian dari proses gitu loh. Nah itu kalau nggak disupport, itu kan bagian dari manajemen berkarya ya. Itu harus dipikirkan gitu loh. Oke, kalau menurut kakak gimana? Tips and trick dari ibu rumah tangga yang juga seorang seniman. Jadi terutama mau menyoroti yang manajemen keuangan betul, tadi itu ya, ketika mungkin karya kita ada yang laku terjual, memang sebagian harus diinvestasikan untuk material lagi. Selain material juga ya kita harus ekspor, nanti karya kita tuh mungkin harus main-main media lain kan, butuh ini juga kan, itu butuh uang belanja gitu kan. Dan itu kalau nggak mengganggu keuangan dapur, itu tuh akan rasanya gimana ya? Kita akan bebas gitu loh, senang. Jadi selama ini berkarya hanya dengan kanvas, ketika ada keinginan, aku harus mengembangkan karyaku gitu loh. Jadi kan memang masalahnya bukan karyaku udah laku, terjual berapa, terjual seberapa banyak atau berapa, tapi kedepannya kan kita harus maintenance-nya ya, mengembangkan karya juga kan. Nah itu kalau aku sebagai perempuan ketika punya tabungan sendiri untuk itu aku merasa nyaman banget. Makanya ketika misalnya ada yang terjual lukisan, aku larinya nggak beli lipstik, apa itu enggak emang. Jadi larinya ke beli material bahan, sama explore. Atau kalau mungkin ada kesempatan jalan, aku jalan kemana walaupun cuma deket gitu. Jadi aku lebih ya menyoroti yang tadi manajemen ya, bagiannya ya, ngatur-ngatur mana prioritas yang paling utama. Oke, sekarang aku masuk ke cara berkarya masing-masing seniman pasangan ini. Kan jomplang dalam artian, kalau Bang Rizal kan yang kulihat sekarang ya, aku nggak tahu karena aku kenal Bang Rizal langsung dengan pulpen biru ini, dan kakak dengan ekspresif dengan warna yang lebih terang-terang dan tebal gitu. Itu berdua kalau saling berproses tuh saling komentarin atau sendiri-sendiri ya gitu, atau gimana sih? Atau kakak kecenderungannya berkarya mau ke sini, abang kemana? Boleh silakan, siapa dulu yang mau jawab? Kalau proses dialog kita tuh udah dari lama ya, dari kuliah malah, tentang karya seni ya. Di Jakarta teman dialog dia yang paling sering diajak ngobrol tentang seni ya aku. Ya kita sering, dia nanya gini, kita jelasin gini. Tapi memang ada kekurangan ya, perlu ada support, masukan yang lain. Kekurangan Jakarta ya itu kan, makanya alasan ke Jogja juga itu. Apa tadi pertanyaannya? Cara masing-masing berkarya. Oh ini, sebenarnya sih saling bersinggungan ya. Ada namanya dialog pagi.
kadang-kadang aku yang ngasih tema atau statement, kadang-kadang juga dia. Ini kok gini, ini kok gini. Terus kita selalu mengupayakan apa yang kita omongin itu punya nilai kekaryaan gitu. Oke. Nah, sampai kita harus tunggal nih. Ini harus tunggal entah kapan. Saya juga harus tunggal entah kapan. Ya kita bangun itu. Diskusi. Nah, sebenarnya kita ada sangkut pautnya gitu loh. Saya memahami apa yang keresahan yang dia pikirkan dan menjadi sebuah karya. Dia juga paham apa yang saya pikirkan dalam membuat karya gitu. Cuman kan output kita yang berbeda. Yang berbeda. Kalau memahami tentang berkesenian sebenarnya itu sama aja sih. Dia paham saya dan saya paham dia. Ada yang bilang bahwa mereka nggak saling ngerusuhin soalnya saya menggunakan material ini, nggak juga. Oke. Karena ya bendahara cuma satu sumber, maksudnya kan kita menganut sistem satu account gitu loh. Dari situ kita manage. Ya bukan berarti bahwa kalau dilihat hitung-hitung kok modalnya aku lebih sedikit dari modal dia gitu loh. Iya benar, kalau ada orang yang julid kan gitu ya. Sebenarnya bukan itu gitu loh. Ya cuman outputnya kita lah beda-beda gitu loh. Ya saya memahami goresan dia. Kadang-kadang misalnya gini, kayak misalnya saya mau survei nih ke situ, anterin dong. Saya juga mendapatkan sesuatu dari situ gitu. Betul. Impact dari menemani itu kan juga ada ya. Iya. Itu. Kalau Kakak untuk apa tadi pertanyaannya, proses berkarya gitu. Kan berbeda banget nih. Sebenarnya dulu pada awal-awal dia tuh udah ke Jogja dan intens melukis, aku sama dia itu sering ini diskusi, debat. Benturannya itu sampai bisa kita tuh teriak, jadi anak-anak mengira kita kelahi. Itu benar itu. Oh ya? Sampai kayak contohnya apa pertengkaran ideologis jadi gini, kalau aku ini pas proses melukis dikomentari, aku tuh marah. Oke. Tapi dia tuh orangnya nggak bisa nahan diri. Betul, gitu. Kita tahu Bang Rijal. Jadi itu awal-awal tuh gitu. Jadi dengan berjalannya waktu. Jadi kalau aku prinsipnya gini, boleh dikasih masukan, tapi tolong dikasih untuk lukisan yang udah jadi. Ketika aku mengerjakan jangan dikomentari. Aku cuma minta tolong satu gitu. Itu ganggu banget buat aku gitu. Mungkin cara dia berpikir kan beda. Dia berkarya itu kayak udah didesain atau gimana sih, aku nggak ngerti ya. Kalau aku kan masih ngikutin intuisi gitu kan. Sangat jadi naruliyah perempuan ya. Itu ada komentar gitu tuh, aduh ganggu banget gitu loh. Itu pernah sampai ya awal-awal akhirnya kita udah menemukan pola masing-masing. Ya udah. Sampai berantem-berantem nggak boleh masuk kamar kan. Tapi akhirnya tetap ya ada diskusi, istilah dia ada diskusi pagi atau diskusi malam ya, mungkin ketika dia pulang dari kumpul sama teman-temannya, aku terbangun, itu kadang masih ada dialog gitu. Ya. Berarti itu rutinitas ya, tiap hari pasti selalu ada dialog pagi atau malam. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kan tadi Bang Rizal bahas keresahan, apa sih Kak yang Kak resahkan di karya-karya Kak? Sering membicarakan apa sih Kak? Siapa? Saya? Iya. Kalau karyaku ini pasti kan apa tuh? Dibantuin, mau romantis ini. Tayang. Jadi nanti capek loh ini. Iya. Tripod loh itu. Kalau yang di karyaku memang selalu ada yang diceritakan gitu ya. Ceritanya sih nggak akan jauh-jauh dari aku gitu kan. Kalaupun kayaknya jauh, pasti akan ku cari hubungan yang terdekat lah. Misalnya aku bicara tentang apa tuh, pernah ada acara tema-tema aksi Kamisan, aku nggak bahas secara politik, tapi tetap pandangan aku terhadap seorang ibu dalam, jadi yang terdekat ada sebagai sesama perempuan, walaupun seakan-akan tuh bicara, oh ini politik banget yang diomongin, sebenarnya kalau ditarik nggak ke arah situ gitu loh. Jadi keresahan-keresahannya ya apa di lukisanku itu kalau kita ulik-ulik pasti deh ada yang diomongin gitu loh. Terus kalau selama ini keresahanku mungkin terjawab dengan beberapa warna yang cenderung merah gitu ya. Ya, merah. Banyak orang menangkap kamu baru marah apa. Aku bilang enggak lah.
aku tuh udah usia di atas 50, aku nggak pingin kendor lah bilang gitu. Berarti Kendor. ini semangat. Iya, aku menyalahkan diriku sendiri gitu dengan cara apa? Ya udah aku cari apa sih yang bisa menyalakan apa gairahku untuk tetap ini. Udah aku explore salah satu warna yang bikin aku ini aja sih. Membara Gitu. Menyala abangku. Gitu. Tapi di umur berarti kakak kan mulai itu di 2010-an kan, merasa tadi mantap nih memilih oke, jadi seniman lukis nih gitu. Nah sampai sekarang udah 15 tahun, 20 ya 15 tahun lah, 10, 20, 25 sekarang. 15 tahun lah secara perasaan yang mantap tadi. Itu kan sebagai seniman perempuan kan ada aja tuh orang-orang yang mengomentari lah, apakah masih sampai sekarang, wah anaknya bapak ini gitu. Terus bagaimana tuh? Bagaimana kakak menanggapi itu dan caranya seperti apa? Iya, itu nggak bisa kita hindari ya, walaupun aku awal-awal dulu tuh selalu menyembunyikan aku anak siapa misalnya. Boleh disebut gitu, deh kan. Biar lebih jelas anaknya siapa. Oh iya, kebetulan bapak juga seorang pelukis ya, Nasah Jamin gitu kan. Nah itu dari awal aku tuh sudah pingin lepas, kalau bapak kan gaya lukisannya lembut-lembut terkenal gitu kan. Aku tuh tipe orang yang suka dengan gaya lukisan si Joko Peke gitu loh, agresif warnanya gitu, cereng gitu. Dari situ aku pengen lari dari gaya bapak, aku nggak mau kebaca gitu. Oke. Akhirnya aku ya mencoba dengan beberapa karyanya, tapi sebagian orang selalu menghubungkan itu akan selalu enggak, kamu itu gambar walaupun rame tapi ada puitismu ada tetap gitu. Kamu nggak bisa lepas dari bapakmu. Oh iya ya, mungkin benar juga karena aku udah berpuluh tahun hidup dengan lukisan-lukisan bapak di rumah kan, mungkin ada ininya. Cuman gue pikir itu mungkin semacam privilege aku sebagai seorang anak seniman. Mungkin memang ada beberapa jalan yang dimudahkan untuk langkahku ya. Oke. Tapi aku sudah mencoba juga beberapa langkah, ternyata itu nggak manjur-manjur amat. Aku nih anak siapa itu nggak manjur gitu loh. Oke. Itu nggak ada ngaruhnya. Nggak setiap saat manjur ya. Iya, akhirnya dari situ aku berarti ini tetap ya aku harus kuat di karya gitu loh. Oke. Ternyata aku anak siapa itu nggak ada deh ngaruhnya. Kan orang-orang sekarang kan suka bilang kan, oh lu privilege lu, anak lu ini gitu. Kalau kakak ngerasa udah gini-gini Bang Rizal soalnya. Jadi sebenarnya aku bukannya nggak pernah mencoba. Ketika pameran tunggalku pertama, aku menyebut nama bapakku, aku anak ini pas ngundang-ngundang gitu. Ternyata jadi malu sendiri kan. Oh ya, lukisanku tuh baru kayak gini, terus apa sih harapannya kalau aku anak ini gitu kan. Anak siapa gitu, kayaknya malu aku gitu. Akhirnya ya udah, ketika banyak open call gitu aku tetap ngikut. Sampai sekarang pun aku masih seneng kok ngikutin open call. Tapi mungkin nggak semua open call aku ikutin. Atau lomba itu aku masih mau juga kok ngikutin karena aku karirku ini di level apa sih kan belum inilah gitu. Dan sejauh apa sih kita membahas level lintas itu? Iya. Dan itu aku tuh tanpa beban. Jadi enaknya di situ aku nggak mau ada beban. Ketika aku pengen ikut ya udah aku ikut aja gitu. Toh kalaupun aku nggak ikut terseleksi ataupun nggak menang dalam suatu kompetisi, aku dapat sesuatu yang berharga, investasi lukisan kan. Aku pasti akan dapat satu lukisan yang aku garap dengan benar karena ada tujuan pengen lolos misalnya. Oke. Itu salah satu ini sih. Bang Rizal gimana kalau dibanding-bandingin sama istri? Wah, istrimu laku karyanya segini, oh kamu cuma segini, atau kan sering tuh dibicarain. Gimana Bang Rizal udah di tahap udah amat lah gitu, atau awal-awalnya sensi juga gitu? Ya enggak, aku kan sadar diri, apalah aku gitu kan. Gak ada kisah lama kan. Aduh. Ya. Cuman, apalagi menantu seniman ini gitu. Iya, aku jelasin ya. Sering aku bilang gini nih, Mas Rizal ya sekarang berkarya, iya. Langsung saya bilang, saya suaminya Laila Tifah.
Oh iya, Laila Tifa saya tahu. Jual nama istri malahan ya. Pernah lah beberapa kali gitu. Kan dia udah lebih dulu established betul. ya. Sedangkan saya kan dikenal ya baru saya memulai tahun 2014 kan masih sangat, terus tunggal pertama tuh tahun 2019. Betul. Tunggal kedua 2021. Nah, di situ mungkin orang membaca, oh serius orang ini nih. Jadi ya ada beberapa saat saya membawa nama dia gitu. Maaf Mas Rizal, iya saya suaminya Laila Tifa. Daripada dibandingin langsung Nah, iya. sekalian saya tebalkan ya. Kalau banding-bandingin sih saya nggak ada masalah karena apa ya kayak misalnya mereka bilang, Bang masa pulpen terus, pakailah cat gitu. Kayak istrimu gitu. Aku bilang ya beda lah gitu. Masa semua harus sama-samain gitu. Ya rezekinya juga beda-beda kan. Gitu. Tapi aku ingat sebenarnya Bang Rizal ini adalah orang yang kalau first impressionku orang yang selalu support aku juga dan selalu menjualku dalam tanda kutip ya. Kalau ketemu orang, oh Siska ini nih kolaborasi sama dia, oh Iwan Yusuf, oh karyamu cocok tuh Siska gini. Aku bilang Bang Rizal nih, aku sampai kayak kenapa baik kali nih orang, kataku kan, yang kayak jualnya tuh jual yang kayak sana sama Siska ini, tapi pemaksaan gaya Bang Rizal lah, kakak tahu lah. Dan menurutku itu positifnya Bang Rizal ya, karena mungkin udah terbiasa di kerja korporat yang bisa berbagai macam hal dan sekaligus marketing. Kakak merasakan efek itu nggak? Maksudnya Bang Rizal berperan sebagai itu juga nggak sih ketika dia misalnya kakak yang pameran, Bang Rizal yang jualin nih, marketing membahasakan karya ini begini loh, kan dia suka, Bang Rizal kan suka begitu. Ya kalau dia itu lebih ini ya, supportnya sebenarnya banyak masukan, terutama untuk pameran tunggal saya yang seri kemarin itu ya. Nah, itu kan dia yang mendesain apa ya? Apa sih istilahnya? Poster. Citranya. Image-nya. Image-nya mau dibawa kemana nanti pameran ini, bicaranya seperti apa. Kalau untuk konsep lukisan kan murni dari saya, tapi untuk mengemas pamerannya, ini jago banget ini. Paling gokil. Iya, si Bapak ini males sekali sebenarnya aku muji Bang Rizal ini, karena dia dibahas dan nanti agak seminggu ke depan. Ya karena mungkin dia punya latar belakang di advertising itu ya, jadi strategi misalnya pasar kayak itu dia. Ini harus ada teaser nanti gini. Oh ya. Di bagian itu aku manut aja itu mendesain sebuah pameran itu manut. Tapi untuk kalau misalnya yang tadi karya kita boleh berdebat keras ya kan, tapi untuk mendesain suatu mengemas pameran, aku percaya penuh sama dia. Siap gitu ya jawabannya. Jago dia ya. Abang jago. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah ada keinginan nggak untuk pameran bareng? Itu tuh kayak momen nggak sih, kayak suami istri seniman, anjay, kok aku tiba-tiba anjay ini. Kebayangnya tuh kayak lucu gitu, kapan lagi ya nggak sih? Enggak, kalau iya aku bingung aja kalau ada yang nanya gitu kan, pernah ada yang nanya gitu loh, terus objektifnya apa gitu. Kayak itu kalau hanya sekedar ayo suatu keluarga pameran, kebetulan kan anakku enggak kan keluarga juga, maksudku lebih ke pasangan sih. Iya, itu kan keluarga namanya. Objektifnya apa gitu loh. Sepasang orang ini ditaruh di satu wadah yang sama gitu loh, dalam rangka apa. Itu kalau memang objektifnya cocok, aku mau. Misalnya anniversary pernikahan gitu. Nah itu kan satu karya bersama. Nggak ada kaitannya dengan spirit berkesenian gitu loh. Tapi kan ada karya yang bisa dikerjakan bersama atau tema apa gitu. Nah sampai sekarang yang pengen. Kami berdua belum pernah, jangankan pameran, membuat karya kolaborasi aja belum pernah. Nggak ada niatan, lagi nggak mau. Belum ada objektifnya yang paling cocok gitu loh. Kira-kira apa gitu loh. Nah baru sekarang ada kolaborasi podcast nih. Iya, yeay. Mana tahu setelah ini ya kan? Ya dong, aku siap membantu. Karena yang objektif berkesenian kita kan beda-beda ya. Betul. Kalau dia kan ada
keresahan dia sebagai wanita, tentang ibu. Outputnya juga seperti itu. Sedangkan saya kan beda gitu loh. Itu sih. Kalau kakak dalam hati kakak sebenarnya ada keinginan tapi gengsi karena Bang Rizal mungkin belum lebih ke ini aja. Kalau aku sukanya dikasih tantangan, ada satu project gitu kalau kalian kerjakan berdua, nah itu lebih jelas, mungkin lebih motivasinya lebih jelas asik. juga gitu. Iya. Daripada ini ya Kemaru menjelaskan, wah ini anniversary kami berkarya gitu. Iya, dipaksain. Iya. Jadi maksa ya. Oke, sekarang pertanyaanku selanjutnya adalah kalau berkarya berdua itu biasanya kakak lebih suka pagi atau sore ke malam? Itu kan kadang kalau seniman rupa kan biasanya karena sendiri-sendiri nih, sedangkan kalian berdua nih di rumah ini gitu. Itu juga punya pembagian nggak? Soalnya kan itu juga ada anak yang sekolah, ada ini yang harus bekerja gitu. Itu gimana ngaturnya? Apalagi khusus kakak. Kalau aku sih memang pagi ya. Jadi setelah anak ini sekolah, pagi aku melukis. Cuma sampai jam 9 aja. Iya cuma 2 jam paling kan. Tapi itu udah berarti banget gitu. Habis itu aku udah sibuk sama kerjaan domestik dan capek gitu. Betul. Aku lanjut lagi mungkin habis maghrib. Tapi kadang itu juga enggak. Tapi intinya satu hari aku cuma berkarya 2 jam. Tapi itu udah dapat banget gitu loh. Wah, aku nggak dipaksain, aku nggak punya karya. Sok bandingin sama aku. Karyanya banyak. Iya, karena mungkin walaupun sehari cuma 2 jam, tapi dikerjakan terus-terus. Itu gitu. Gimana sih Kak? Aku penasaran. Aku kan sedang nyantri ya sekarang. Lagi nyantri mau menggambar. Itu apa sih yang diimajinasikan seorang seniman lukis itu untuk menggambar itu apa gitu? Masa coret-coret aja kan aku kayak nggak percaya coret-coret aja gitu. Ya bisa juga itu. Masa sih coret-coret tanpa tujuan banget. Justru aku sekarang malah lagi lari ke situ lagi gitu. Nyoret aja tanpa aku bikin apa, nggak usah dipikirin. Tapi kok aku beban banget ya. Coret aja aku komentarin semuanya kayak ih jelek kali, ih nggak cocok, ih buruk. Aku komentarin semuanya. Jadi itu malah jadi kayak kita ngajar kemarin di anak SD ya. Kemarin kita ngajar di anak SD. Jadi selama ini mereka juga tertekan sama gurunya, harus gambar itu tuh kayak gini-gini. Akhirnya kita ngajar, aku berdua sama Rizal ini di SD-nya Male. Kita kasih anak-anak bebas mencoret dengan spidol, dengan pensil. Ternyata mereka seneng banget. Tapi begitu pas tahap berikutnya boleh melukis, mereka langsung bingung, ketakutan lagi gitu. Aduh, aku nggak mirip gambar boneka gini-gini. Berarti kasihan juga ya. Nah itu di situ aku juga jadi belajar, aku jadi pingin deh, karena aku kumpulkan coretan anak-anak ini, asik banget gitu. Kita akan nemu komposisi yang aneh. Iya. Bebas. Jadi wah kayaknya aku harus belajar berarti lagi. Aku stuck nih. Ya kayaknya nih anak. Aku jiwa anak-anakku stuck di bentuk yang. Siska asal semuanya Siska simpan aja, nanti rentetan itu kamu lihat lagi. Pasti aku hebat kali ya gitu. Enggak pasti Bang Rizal yang ketawain. Apa nih? Enggak. Aku tertekan kalau udah ada Bang Rizal yang lihat aku menggambar. Dia suka bercanda aja. Iya, makanya aku bilang Bang Rizal nggak bisa datang Bang, kataku. Aku selalu nggak usah datang Bang, aku tremor kataku. Nggak tahu Dagusman aja mendekat, nggak ada yang ku gambar jadinya. Udah jangan dekat-dekat dah, nggak tahu aku gambar apa. Jadi kayak gitu. Tapi kalau anak-anak kan sekarang ada satu yang udah yang menggambar satu kan, yang dua-duanya. Iya. Yang kecil belum lah ya, masih suka tapi belum ke arah situ mungkin ya. Nah itu gimana tuh? Ya Allah rame banget. Gimana rasanya? Contohnya kalau yang kecil ini malah dia itu udah nggak merdeka lagi karena dia udah ngelihat kita semua kan, lihat kakaknya, bapaknya. Kok aku nggak bisa seperti mereka, jadi dia itu malah tipe juga. Yang tertekan ya. Jangan. Makanya kasihan sebenarnya. Nanti ketemu kakak, nanti kita nari. Biar berbeda, nanti kamu performance semua karya keluargamu. Dalam waktu dekat ini, kakak sama abang ada mau pameran tunggal atau pameran terdekat nggak? Atau lagi sibuk mau menggali, mau eksplor apa nih saat-saat ini? Lagi suka ke arah mana? Kalau aku kan lagi ada pameran di Sangkring sekarang angkatan. Betul.
Terus besok ada biasalah agenda tahunan ya. Ada pameran di Gorontalo, Maledungga. Terus ada pameran tahunan kita di Ruang Dalam. Juga saya diundang di kampus ISI. Oke. Nah, sedangkan untuk sampai sekarang kami setiap tahun membicarakan tunggal. Dibicarakan aja dulu. Iya. Karena ya itu yang namanya mimpi Betul. disebutin aja biar semesta raya merekam. Asik. Dan kenapa ngomong semestanya gitu ya? Akhirnya terwujud gitu loh. Iya, aku pernah dulu diceritain sama Bang Rijal. Bang Rijal ingat nggak dulu mimpi Bang Rijal apa? Yang abang ceritain, lihat ke langit. Iya. Coba ulang lagi deh, mimpi apa? Bintang. Oh iya apa? Tunjuk satu bintang. Tunjuk satu bintang. Dulu aku ketawain, kenapa tunjuk satu bintang? Habis itu dijelasin. Oh, oke, baiklah. Boleh dijelasin biar anak-anak juga bersemangat mendengarkan itu. Ini kan cuman celetukan seorang anak SMP. Jauh dari di luar Jawa sini ya. Saya kan dari Sulawesi. Itu kan bapak saya punya mobil Chevrolet warna merah marun. Tiap malam saya selalu tiduran di atas kapnya dan melihat bintang gitu loh. Hampir tiap malam tuh loh. Terus ada tetangga saya datang seumuran. Terus dia rebahan juga sama aku. Terus anak SMP kelas 3 tuh. Terus dia tanya, besok besar kamu kemana? Terus spontan aku menjawab, besok aku di Monas. Terus dia bilang mungkin bercanda kamu. Enggak, aku besok di Monas. Nah, berjalan waktu ternyata saya sudah nyampe Monas. Bekerja berpuluh tahun lagi di Jakarta. Terus ketemulah dengan anak kawan itu tuh. Dia ingetin saya, kamu pernah ngomong seperti ini. Terus aku kaget, oh iya ya. Itu secara nggak sadar saya sudah menorehkan satu mimpi di atas langit sana ya. Sudah petik satu bintang bahwa saya tuh suatu saat di Monas. Dan itu kejadian gitu. Dan hampir semua orang kalau ada punya cita-cita, saya selalu ngomong seperti itu. Kamu sebutin lah, kamu mau apa? Karena semesta itu merekam dan dia suatu saat itu akan terbukti gitu loh. Manifestasi. Sampai sekarang seperti itu. Nah, setiap hari kami selalu ngomong, tunggamu kapan? Di mana? Tunjuk sudah. Mau apa? Nah, sebut aja, nggak ada salah. Iya. Mimpi itu bebas kan. Betul. Misalnya kau pingin uang berapa miliar atau Siska kan pernah ngomong, kapan bang saya punya rumah? Sebutin sis. Rumahku 2M 2 lantai kataku. Pasti. Itu akan terwujud. Nah, hampir tiap hari kami diskusi kayak dia kan punya mimpi besar dan saya anggap mimpi dia itu tunggal dia itu megah sekali gitu. Mau mulai dari mana? Aku ya di mimpi besar itu nanti aku bisa. Ada di slip-slipin. Aku bilang ya sebutin lah gitu loh. Ya aku paling suka gitu tuh. Jadi sebutin. Jadi hari ini pun kita di sini adalah bagian dari mimpi itu. Ya sampai sekarang aku mau tunggal di mana? Aku sebutin. Aku pinginnya besoknya next ini aku pingin tunggal di Jakarta. Oke. Amin. Ya. Apa yang harus kita lakukan adalah berkarya. Dia juga seperti itu. Jadi rencana ke depan ya kalau bisa kita tunggal-tunggal aja terus ya. Amin. Masalah budget ekonomi kita serahkan aja lah ya. Iya. Percaya aja lah, itu percaya itu juga butuh keyakinan kan, itu sulit loh, maksudku aku sih sedang mengalami ya, maksudnya kayak ada nggak ya besok, kayak takut-takut gitu loh. Sedangkan ini dua-duanya, itu lumayan loh, lumayan menguji. Tapi kadang itu kalau ada temanku pernah menulis keinginan kita itu kita jadikan password aja gitu. Ya, wah, jangan. Itu berarti kan kita nyebut berulang kali terus, mau mungkin password di handphone atau apa gitu, atau emailmu password apa, itu akan terkenang-kenang terus kan. Jadi ya itu kayak kesebut terus aja dan biasanya ada aja jalan ya kan? Sepakat ya. Itu semakin aku merasa putus asa besok semakin ada aja ya hal ajaib memang. Kalau mau ngobrol sama
Ini sering aku tanyain ke banyak orang. Kalau mau ngobrol sama Rizal Misilu pada masa lalu, mau ngomong apa sekarang? Siapa aku? Iya abang ngobrol ke diri abang yang dulu. Abang mau ngomongin apa? Kalau Apa kembali ya? ke masa lalu Iya. maksudnya. Kalau dapat kesempatan ngobrol sama Rizal Misilu yang 10-20 tahun yang lalu, mau ngomong apa? Ya aku terima kasih aja sama dia. Karena ya apa yang dia ucapkan dulu-dulu itu menjadi kerangka yang menarik sehingga aku sampai ke dimensi sekarang. Nggak tahu ya, aku tuh orangnya kalau ditanyain kamu suruh memilih menjadi apa, aku selalu menjawab aku memilih jadi aku sendiri gitu loh. Tidak menjadi aku yang lain gitu loh. Jadi saya sering membuka foto-foto lama gitu loh. Ada foto yang selalu kusesali, foto itu tidak kusadari gitu loh. Oke, apa tuh contohnya? Kayak misalnya ada, saya punya kakak cewek. Usia saya berapa bulan dia meninggal. Saya punya foto bareng dia. Oke. Masih bayi berapa bulan dan saya tidak merasakan itu sama sekali. Padahal itu ada kejadiannya ya. Terus ada saat saya umur 5 tahunan ada foto keluarga besar kita. Kok saya nggak merasa itu bagian dari saya ya. Paling itu aja yang saya sesalkan gitu loh. Ya mungkin ya normalnya manusia kan belum ada memori ke situ ya. Tapi overall ya saya syukuri keberadaan saya hingga hari ini, itu yang saya syukuri. Jadi kalau pertanyaan saya ngobrol ke Rizal yang dulu ya terima kasih. Kakak. Kalau apa? Mungkin ada gambaran masa depan. Bukan masalah. Menyesal ketemu Rizal Misilu itu malah. Karena diingetin mungkin aku bisa tambah ya Kak. Jadi kalau aku malah lebih ke ini, kalau bisa kembali ke masa lalu tuh aku sebenarnya pingin ngobrol banyak dengan bapakku. Itu kan hal yang aku tuh bisa loh dalam sebulan mungkin ngomong cuma sekali, cuma nanya Pak ini gitu, udah gitu aja. Jadi kalau bisa kembali ke masa lalu, itu sih keinginanku, bisa berdialog dengan bapak. Aduh sedih, apalagi kan kita sering ya anak perempuan tuh sebenarnya paling dekat sama bapak ya. Iya, harusnya ya. Iya, tapi kan bapak ini kan pola di rumah ini kan kadang emang harus tegas aja ya. Nggak tahu apakah secuek itu gitu. Tapi ya emang iya, pokoknya kalau bicara bapak itu mungkin perhatian tapi ya itu lewat orang lain menyampaikannya. Belum tentu loh. Kenapa? Variabel kita dirubah. Ya. Ya contoh satu ya. Jadi bapaknya ini tuh punya kawan dekat yang jadi menteri kebudayaan waktu itu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Pak Dawud Yusuf. Tiba-tiba dia menawari bapaknya, ayolah kamu ikut ke Jakarta, bantu aku di kementerian. Kalau bapaknya itu ngomong bahwa oke, dia berangkat, doi jadi anak menteng kan? Yoi, nggak jadi ketemu Bang Rizal. Nggak ketemu lah aku. Iya. Nggak melukis juga. Sorry, bro, jauh level kita. Lu siapa lu? Jadi belum tentu juga variabel itu. Ini kan berandai-andai. Iya, kan namanya jika kita kembali. Itu kan sesuatu yang impossible tapi ya udah lah gitu. Nah, kakak boleh menyampaikan 3 kata tentang Bang Rizal, abang juga boleh menyampaikan 3 kata ke kakak. Waduh. Apa aja terserah. Apa ini? Tentang Bang Rizal kah atau tentang apalah, nggak tahu aku. Boleh kan, kalian jarang diskusi-diskusi aja kan, jarang saling meromantiskan diri kan. Kita ini bukan pasangan romantis. Nah saat ini saya meminta. Jadi apa yang harus kuucapkan nih? Aku sayang padamu. Nggak bisa, nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh, nggak mau. Kalau itu ucapkan aja di. Waduh. Aduh. Itu berarti itu adalah kalimat paling utama dulu, aku sayang padamu. Tapi 3 kata yang lain harus berbeda.
Oh gitu ya. Memuji. Waduh. Siapa sih Rizal Hujat ini? nggak apa-apa. Oh iya, ya udah kalau Bang Rizal bilang mau hujat. Ini jadi PR besar, ini mikirnya bisa lama banget loh Siska ini. Gak apa-apa, nanti bisa Aneh-aneh kukat kok. deh. Kapan lagi ya? Enggak, ini jadi memori nanti ketika anak-anak udah gede kan bisa lihat podcast bapak ibunya di sini. Wah, bapak ternyata pernah bilang sayang ibu Gitu gitu. ya. Apa yuk? Apa ya? Dia juga nggak sabar ini. Ini juga ini udah punya ya kayaknya. Kamu dulu aja. Alfi malu. Lihat Alfi. Boleh silakan. Ya udah. Ini spontan ya, terlintas aja. Nggak boleh ada tadi ya, pertengkaran ya setelah gitu. podcast ini. Oh iya. Rizal, kamulah pendukungku. Ada. Saya. Kayak Garuda Pancasila. 3 kata. Iya, 3 kata. Latifah keras kepala tapi cantik. Aduh dong. Oke teman-teman, podcast kita asik. Aduh, kok aku pengen cepet tua. Enggak, belum menyatakan dulu. Obrolan kita podcast pertama kali ini dengan pasangan seniman telah berakhir. Terima kasih teman-teman. Semoga ada hal baik yang teman-teman bisa ambil. Yang tidaknya ya nggak apa-apa, nggak usah teman-teman ambil lah juga nggak apa-apa. Dan aku Siska, Kakak Laila dan Abang Rizal mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.